Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustadku yang soleh dan solehah, semoga kita semuanya masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, masih diberi nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Oke, pada kesempatan ini Ustaz akan melanjutkan pelajaran kita prakarya, yaitu tentang unit 3 tentang budidaya ikan konsumsi. Pada pertemuan ketiga ini Ustaz akan menjelaskan tentang memelihara ikan konsumsi di berbagai tempat, ya. Yang pertama kita lihat adalah memelihara ikan di kolam. Untuk memelihara ikan di kolam itu ada beberapa hal yang anak Ustadz harus perhatikan. Yang pertama adalah persyaratan teknisi lokasi atau tempatnya. Itu harus mempunyai struktur tanah yang kuat, ya, tidak berbatu-batuan, dapat menahan air, subur akan bahan organik atau unsur hara, mendapat cukup air, dapat menerima sinar matahari, dan tidak berdekatan dengan tanaman beracun seperti tuba. Ini adalah untuk lokasi, nak, ya. Yang selanjutnya kita lihat gimana cara menguji kondisi tanah. Kalau tanah itu bagus atau tidak. Yang pertama, anak usah ambil tanah kedalaman 15 cm dengan ketebalan 2,5 cm, lebarnya 5 cm. Setelah itu tanah itu anak ustadz remas sampai agak kering, ya, diremas-remas sampai agak kering. Lalu anak ustadz digulung tanah tersebut menyerupai pensil. Nah, baru nanti kalau sudah menyerupai pensil, anak ustadz buat lingkaran, ya, buat lingkaran. Kalau lingkaran itu nanti setelah dijadi tanpa ada retak, itu tandanya adalah tanah bersifat liat, ya. Tapi kalau nanti tanahnya itu retak-retak dan jatuh, tandanya bersifat pasir, ya. Tapi kalau tanahnya itu nanti seperti adonan tepung, nah itu tandanya bersifat lumpur. Ya, itu adalah cara menguji kondisi tanah. Yang selanjutnya adalah bentuk dan ukuran kolam. Kalau bentuk dan ukuran kolam itu tidak ada ketentuannya, tergantung kepada kita masing-masing kayak gimana mau bentuk kolamnya. Kalau kita punya tanahnya cuma sedikit, nah gimana caranya? Mau bentuk L, nah itu terserah kita, ya. Yang jelas untuk pinggiran kolam itu sebagian ada yang membuat dengan cara di sini, ya. Nih yang pertama nih, nah, dengan cara bikin undukan tanah. Terus ada juga dengan cara dibuat semen. Nih, ya, itu adalah untuk bentuk dan ukuran kolam. Terus untuk sumber air itu usahakan bersih dan tidak ada zat yang berbahaya seperti minyak, belerang. Nah, itu usahakan tidak ada, nak, ya. Karena ikan itu sangat sensitif dengan minyak. Terus untuk tinggi lumpur jangan melebihi dari 20 cm, ya, lumpur bagian dasarnya. Nah, itu akan mempengaruhi dengan kualitas air, nah, ya. Nah, untuk airnya bisa anak ustadz melihat kualitas air itu bagus atau tidak. Anak ustadz bisa lakukan dengan cara melihat warna air. Kalau warnanya coklat bening atau hijau, nah, itu adalah cocok untuk budidaya. Tapi kalau warnanya keruh itu tidak cocok karena banyak mengandung lumpur. Lumpur itu bisa mempengaruhi pernafasan ikan, nak, ya. Karena itu nanti takutnya lumpurnya waktu dia bernafas itu akan menutupi insang pada ikan. Terus kalau seandainya warnanya hitam itu tidak cocok karena banyak mengandung racun. Untuk jenis ikan itu tergantung kita sendiri, nak, ya. Itu adalah cara memelihara ikan di kolam. Terus untuk kegiatan pemeliharaannya, yang pertama anak usaha harus selalu membersihkan permukaan air dari tumbuhan yang menghalangi sinar matahari, ya. Jadi biarkan sinar matahari itu masuk ke dalam kolam. Terus memberi makanan dan merabuk. Untuk makanan itu dapat dilakukan dengan 2 kali, ya. Dikasih makanan pagi dan sore. Sedangkan untuk merabuk itu bisa digunakan dengan cara menggunakan kotoran hewan, kompos atau rabuk hijau, ditaburkan secara merata di kolam. Ditaburkan pas pertama kali kita mau bikin kolam. Setelah itu nanti bisa dilakukan setelah 3 bulan, ya, biar tanaman-tanaman hijau air yang ada dalam kolam itu nanti subur, nah. Ya, yang selanjutnya adalah menjaga hama dan ganggang yang merugikan pemeliharaan ikan. Ya, itu adalah cara melihara ikan di kolam. Yang selanjutnya kita ada lihat cara melihara ikan di sawah, ya, seperti gambar yang di Ustaz lingkar ini. Ini adalah cara melihara ikan di sawah.
Yang mana pada video sebelumnya kemarin saya jelaskan bahwa untuk melihara ikan di sawah itu ada 3 ya, sebagai palawija, sebagai penyelang, dan bersamaan. Kalau yang gambar di samping ini adalah yang dilakukan dengan cara bersamaan dengan menanam padi. Untuk melihara ikan di sawah itu pekerjaannya yang Ustaz jelaskan di sini adalah dengan cara sebagai palawija ya. Yang pertama, meninggikan pematang atau batasan pinggir-pinggirnya itu ditinggikan biar air tidak kemana-mana ya. Setelah itu baru membuat saluran di sekeliling petakan ya. Sekeliling petakan dibikin saluran dengan lebar 50 cm dan dalam 30 cm. Setelah itu baru memotong jerami. Jerami ini adalah batang-batang padi ini dipotong ya biar airnya bersih nanti nak. Terus membuat pembuluh air untuk air masuk dan keluar ya. Jadi air masuk dan keluar itu melalui pembuluh air yang dibuat dari bambu nah, biasanya ya. Itu adalah untuk pekerjaan persiapannya. Untuk penaburan benih itu tergantung kita mau menaburkan benih kecil atau benih besar. Kalau benih kecil itu ukurannya adalah 1 sampai 5 cm kecil kali nak ya. Nah, tapi kalau seandainya untuk benih besar itu ukurannya adalah 8 sampai 12 cm. Jadi cepat ikannya besar nanti. Nah, sedangkan untuk penangkapan itu dilakukan air itu dikeluarkan secara perlahan sehingga ikan berkumpul pada saluran. Dari saluran ikan dihalau ke arah tempat pengumpulan di muka pembuluh. Barulah nanti kalau ikan sudah mengumpul di muka pembuluh baru kita tangkap bisa menggunakan ayakan atau alat tangkap yang lainnya. Itu ada cara melihara ikan di sawah. Yang selanjutnya kita lihat adalah budidaya ikan di sungai ya, atau pemeliharaan ikan di sungai. Untuk di sungai jelas yaitu menggunakan keramba dari bambu seperti gambar yang di bawah ini yang saya lingkar itu nah ya. Nah, keramba itu dibenamkan dan diikat pada pohon atau pancang dan usahakan jangan ada sampah yang tersangkut oleh keramba kita. Jadi kalau seandainya sungainya sebesar ini ya kerambanya sebesar inilah nah ya. Jadi ada celah untuk air tetap mengalir. Jangan kita buat keramba sampai menutupi semua sungai nah ya. Nah, terus Ustadz tekankan kalau seandainya anak Ustadz membuat keramba ini, keramba itu jangan sampai dibenamkan sampai habis ya. Usahakan sisakan di atasnya itu sedikit ya biar nanti ikan itu bisa bernafas karena ikan juga dia akan ke permukaan untuk mengambil oksigen. Tapi kalau seandainya terbenam semuanya nanti bisa-bisa ikannya mati semuanya nah ya. Itu ada cara membudidayakan atau melihara ikan di sungai. Yang selanjutnya ada cara melihara ikan di rawa seperti gambar ini ya. Ini adalah cara membudidayakan ikan di rawa. Sama seperti di kolam, hanya saja harus diperhatikan kemungkinan gangguan dari hewan pemangsa atau pencuri oleh manusia. Untuk memungkinkan berkembang biak dengan baik ya, kalau seandainya kita ingin mengembang biak dengan baik ikan di rawa itu tersebut, sebaiknya di awal musim hujan tidak dilakukan penangkapan selama 1 sampai 2 bulan. Jangan dilakukan penangkapan biar ikannya itu berkembang biak dulu ya. Itu adalah cara melihara ikan di rawa. Terus sedangkan cara melihara ikan di danau, untuk danau itu digolongkan menjadi 2 nah ya. Ada danau yang bisa dikeringkan dan juga yang danau yang tidak bisa dikeringkan ya. Kalau danau yang bisa dikeringkan, pemeliharaan dilakukan selama ada air ya. Tapi di sini tekankan sebelum penebaran benih sebaiknya tangkap dulu ikan-ikan liar dan buas yang ada di danau tersebut. Waktu kita keringkan, nah nanti kalau ada ikan-ikan yang buas atau ikan liar itu usahakan tangkap semuanya ya, karena nanti bisa mengganggu penebaran benih lagi. Baru nanti kalau sudah tangkap baru ditahan lagi airnya biar terisi danau tersebut, baru nanti diisi benih lagi ya. Sedangkan untuk danau yang tidak dapat dikeringkan, pemeliharaan dapat dilakukan secara terus-menerus. Pemeliharaannya dapat dilakukan dengan cara membuat keramba seperti gambar di bawah ini. Ini adalah cara memelihara ikan di Danau Toba nah, yang membuat keramba karena dia danaunya termasuk danau yang tidak bisa dikeringkan.
Oke, ini adalah untuk tugas ya, ada 5 tugas, yang mana tugas-tugas ini ada jawabannya di penjelasan Ustadz tadi ya. Usahakan semuanya mengirim tugas ini tepat waktunya ya, Ustadz kasih waktu tuh sampai 1 minggu nak. Nah ya, jangan sampai nilai anak Ustadz seperti mid ini nak ya, nilainya ada yang kosong, ada yang 50. Nah, Ustadz tidak mau seperti kayak gitu nak ya. Nah, oke, mungkin cukup sekian dulu nak video Ustadz. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Ustadz akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.